Aksimu kembali hadir nih Sob. Dan kali ini Sob, ada info yang berbeda yang sangat sayang kalau sobat muda lewatkan. Ya, masa penerimaan mahasiswa baru tentunya bakal dibarengi dengan penyelenggaraan orientasi studi dan pengenalan kampus atau yang biasa kita kenal dengan nama ospek. Nah, tak ketinggalan juga nih Sob, kampus pencetak pengusaha, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Perbankan Setiabeng. Beberapa waktu lalu juga menyelenggarakan ospek bagi mahasiswa barunya. Ospek Setiabeng 2014 diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 29 hingga 30 Agustus 2014. Acara ini diselenggarakan cukup berbeda dari ospek-ospek lainnya. Lihat aja nih Sob, sejumlah mahasiswa dan mahasiswi baru yang lolos seleksi terlihat begitu antusias dan penuh semangat mengikuti kegiatan ospek ini. Di kampus Setiabeng, kampus pencetak pengusaha ini, ospeknya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ya karena ospeknya tidak biasa. Berawal dari berbagai macam lulusan, berbagai macam suku budaya, dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Namun memiliki satu visi dan misi, yaitu menjadi pengusaha. Seperti slogan kampus Setiabeng, kampus pencetak pengusaha. Mahasiswa baru ini pun dikumpulkan di sini Sob. 2014-2015 menyatakan dibuka. Para sobat muda ini dididik dari awal dengan training mengubah mindset mereka. Bahwasanya semua orang bisa sukses, semua orang bisa jadi pengusaha. Inilah yang membedakan ospek Setiabeng dengan ospek-ospek di kampus lainnya. Dalam ospek ini gak ada deh yang namanya kekerasan fisik. Kan memang sudah sepantasnya ospek itu lebih mendidik dan bermanfaat. Ospek Setiabeng tahun ajaran 2014-2015 kali ini dikemas dengan cara berbeda. Tahun ini tema yang diangkat adalah pensil, yang merupakan singkatan dari pengusaha dan sarjana intelektual. Tema pensil diangkat karena filosofinya Sob, yang diharapkan mahasiswa Setiabeng nantinya akan menjadi pengusaha dan sarjana, dan intelektual dan memiliki keahlian. Ospek menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2014-2015 ini memang kita setting dengan cara yang berbeda. Jadi seperti tema yang kita ambil itu pensil. Ya. Pensil itu ada filosofinya. Yang pertama adalah itu merupakan singkatan. Bahwasannya mahasiswa Setiabeng itu nanti akan menjadi pengusaha dan sarjana intelektual. Pensil ya, pengusaha dan sarjana intelektual. Jadi harapannya begini, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Setiabeng itu kita harapkan nantinya bisa mempunyai keahlian ganda. Ya, kalau banyak perguruan tinggi membina dan mendidik, mengajar mahasiswanya itu mencetak sarjana, kita ganda, sarjana plus pengusaha. Jadi harapannya adalah bagi mereka yang ingin bekerja maka mereka sudah mempunyai bekal, itu dengan kebekalan sarjananya ya. Kemudian kalau mereka menginginkan jadi pengusaha, mereka juga kita bekali. Jadi harapan kita lulusannya nanti bisa siap pakai, siap kerja, dan bisa membantu membangun bangsa ini kan begitu. Balik lagi nih Sob, masih ditunjukkan Aksimu. Masih dengan edisi spesial Ospek Setiabeng 2014. Ospek Setiabeng tahun ini diikuti oleh sekitar 170 mahasiswa baru. Setiabeng inilah tempat yang tepat kalau kamu mau jadi pengusaha bergelar sarjana. Soalnya Setiabeng memiliki 2 program studi pilihan, yaitu akuntansi dan manajemen. Mungkin sobat muda banyak yang tanya,
Sebenarnya apa sih manfaat dari ospek itu? Jelas aja sob, kalau ospeknya pakai kekerasan dan banyak ruginya, ospek akan terasa sia-sia, bener gak sih? Tapi kalau ospek dikemas dengan benar, yang banyak banget manfaatnya yang bakal didapat. Kayak ospeknya Maba Setiabeng ini sob. Berbagai kegiatan digelar, diantaranya sharing ala pengusaha muda, selling activity, motivasi pengusaha hebat by Putu Putrayasa, dan masih banyak lagi kegiatan positifnya sob. Oh iya, buat sobat muda nih, perlu tahu, ospek merupakan momentum bersejarah bagi setiap siswa yang memasuki pintu gerbang perguruan tinggi. Ospek dengan seluruh rangkaian acaranya merupakan wahana awal pembentukan watak bagi seorang mahasiswa baru. Dengan kata lain, bahwa baik tidaknya kepribadian mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedikit banyak ditentukan oleh baik tidaknya pelaksanaan ospek di perguruan tinggi tersebut. Pernyataan ini terkesan sangat ekstrim ya sob, karena seolah-olah menafikan komponen lain dalam berbagai pembentukan kepribadian mahasiswa. Namun disadari atau tidak, pengalaman pertama yang diperoleh selama mengikuti ospek sangat berkesan bagi seorang mahasiswa, yang pada gilirannya akan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya di lingkungan kampus. So, bikin deh ospek itu sepositif mungkin. Ingat, jangan pakai kekerasan. Di Setiabeng, kampus pencetak pengusaha ini bukan hanya diajari menjadi lulusan-lulusan sarjana aja loh sob, tetapi menjadi sarjana yang pengusaha. Oleh sebab itu, di sini mahasiswa mendapatkan bekal bagaimana menjadi seorang pengusaha. Salah satunya dengan neurolinguistik programming NLP. Kata neuro berarti mengenai otak dan pikiran, yaitu bagaimana kita mengorganisasikan kehidupan mental kita. Linguistik adalah mengenal bahasa, bagaimana kita menggunakan bahasa untuk mencipta makna dan pengaruhnya pada kehidupan kita. Programming adalah mengenai urutan proses mental yang berpengaruh atas perilaku dalam mencapai tujuan tertentu, dan bagaimana melakukan modifikasi atas proses mental itu. Jadi inti dari NLP adalah mengetahui bagaimana cara kerja otak agar seseorang bisa menjadi tuan atasnya, bukan menjadi budaknya. NLP bisa mengubah pikiran bagaimana kita melalui cara mudah untuk menghadapi kesulitan hidup. Seperti juga menjadi pengusaha sob, soalnya berbisnis itu ada kalanya sukses. Tapi seseorang pengusaha juga harus siap untuk mengalami kebangkrutan. Kemudian saya punya perumahan untuk menengah bawah, kalangan menengah bawah, ribuan. Dan di situ saya punya mobil yang selama ini saya inginkan, BMW versi terbaru. Dan saya tinggal di perumahan sebuah perumahan. Oke sob, kita ke iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap ditunjukkan aksimu. Masih ditunjukkan aksimu, dan masih di seputaran kegiatan ospek di kampus Setiabeng. Sebagai kampus pencetak pengusaha, Setiabeng selalu membekali mahasiswanya dengan kurikulum yang mengkombinasikan teori dan praktek bagi mahasiswanya. Setiabeng selalu berupaya memberikan kompetensi dan bekal kepada mahasiswanya untuk siap bersaing di dunia usaha. Teori-teori ini pun disampaikan oleh para akademisi dan praktisi yang berpengalaman, termasuk dengan menghadirkan pengusaha-pengusaha bereputasi di Yogyakarta, serta memberikan kesempatan para mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan bisnis dari semua relasi kampus. Untuk menjadi pengusaha yang sukses itu kita ada berbagai hal yang kita berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah
karakter tentu, karena kita akan membangun karakter kepribadian mahasiswa agar kelak kalau menjadi pengusaha, menjadilah pengusaha yang baik, pengusaha yang benar-benar pengusaha, ya. Bukan karena kan tidak setiap pengusaha itu bisa berkarakter yang baik, ya. Itu kita sadari. Karena apa? Pengusaha itu sebutan, tapi sebenarnya adalah manusia yang tidak lepas dari berbagai hal, kan gitu. Makanya banyak yang ada yang korupsi, ya, banyak yang main proyek-proyek dengan cara yang nggak benar. Itu nanti kita tekankan untuk mencetak mereka dengan pembangun pendidikan karakter untuk mahasiswa kita. Kemudian dengan sarana prasarana kita ini di kampus kita, kampus Tibeng ini sebenarnya kampus yang baru alih kelola, ya. Kita baru alih kelola sekitar satu setengah tahun yang lalu lah. Kalau resminya itu 1 tahun yang lalu kita alih kelola. Makanya kita akan berusaha bangkit lagi. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah dengar itu, ya. Kampus Tibeng dulu ada, atau dulu ada nggak ada suaranya. Nah, sekarang kita kembangkan dengan manajemen baru. Makanya di dalam sistem penanganannya, pengelolaannya, seperti saya sampaikan tadi, kita banyak berbagai fasilitas. Ya, fasilitas yang pertama adalah mereka yang ingin menjadi pengusaha, khususnya di properti, kita fasilitasi. Kita ada PT, namanya PT Prestasi Investa Pratama, yaitu ya perusahaannya Pak Putu yang sekarang sedang berkembang. Itu juga menangani proyek-proyek, ya. Sekarang itu di Sedayu itu ada proyeknya PT Investa Pratama, kemudian di Sukoharjo, kemudian di Jonggol, Tanjung Sari, dan Batu Raja. Itu adalah ilmu-ilmu yang mahasiswa nanti bisa banyak belajar di sana. Bagaimana sih membangun perumahan dari tingkat kecil, sedang, menengah, sampai membangun kawasan. Nah, itu tempat untuk praktek mahasiswa kita. Kemudian ada lagi yang mencintai atau berminat ke bisnis kuliner, kita ada Pesona Pingka. Ya, Pesona Pingka itu sebuah rumah makan, ya, yang ada di Jogja ini juga. Itu kita kelola, salah satunya adalah untuk membantu mahasiswa praktek. Itu. Kemudian kita latih juga mahasiswa itu selain di properti. Kemudian ada lagi bisnis, misalnya bisnis online. Kita fasilitasi bagaimana mereka bisa bisnis online. Kita akan sediakan berbagai produk, bagaimana mereka berlatih menjual, bagaimana mahasiswa itu nanti berlatih memproduksi, berlatih memanajemen SDM-nya, dan sebagainya. Itu mereka akan selalu kita bimbing, ya, selalu kita bimbing, kita bantu. Makanya kita di Tibeng ini banyak tentor, banyak konsultan, banyak trainer, itu kita ada di sini. Kita kumpulkan mereka, termasuk dosen-dosennya pun kita dosen-dosen yang merangkap konsultan, merangkap trainer, dan sebagainya. Lalu apa sih komentar para mahasiswa baru setelah mengikuti kegiatan ospek di Setiebe? Bagi saya, kalau misalnya ada ospek ini buat gambaran bagaimana sudah tepatkah saya masuk ke sini, ke Tibeng ini untuk menjadi pengusaha yang hebat di sini sesuai tujuan saya untuk sekolah. Oh, manfaatnya ini sangat banyak. Salah satu di antaranya ya sangat memotivasi anak-anak mahasiswa yang di sini untuk bisa belajar mandiri, terus menjadi pengusaha yang hebat, dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang yang ingin membutuhkan pekerjaan. Oke deh sob, itu tadi info-info menarik seputar pelaksanaan ospek di kampus Tibeng. Seru-seru ya. Sekarang saatnya tunjukkan aksimu pamit dulu sob. Tapi nikmatin dulu satu persembahan lagu berikut ini sob. Jauhi narkoba, cintai Indonesia. Sampai jumpa.